Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah dikalahkan oleh keserakahan, mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah yang segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang ke arah Old Yingshan. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Yingshan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Douki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Dou Huang. Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena ini adalah pembantaian sepihak. Beberapa golongan yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa orang yang suka berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Old Yingshan. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiao Yan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya tertuju pada tubuh Old Yingshan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingshan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah karena pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Si tua Yingshan hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa orangnya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Yingshan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, itu sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang elit Douzong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Douki di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari lembah api iblisi juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan keras dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Dengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan mengerang. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan kuat terkunci pada Old Yingshan. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan yang gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening.
Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dibor dengan liar ke lapisan energi yang melilit tubuh Old Yingshan. Tindakan pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hendak menyerah, dia mendengar sedikit suara, "Cici." Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingshan tua setelah energi tak terlihat itu dipatahkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu, tidak ada douqi yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Yingshan tua di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingshan tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Old Yingshan benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terpapar mata Xiao Yan. Namun, sekarang sudah agak terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan Old Yingshan, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan besar bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiao Yan dengan cepat dirasakan oleh Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua langsung bertanya dengan bisikan lembut yang terkejut. Yingshan tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Butuh waktu lama kemudian sebelum Suqian memimpin pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Palsu? Mengapa orangnya begitu mirip? Ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Yingshan. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu." Xiao Yan perlahan menjawab. Matanya dengan dingin menatap Old Yingshan, yang tampak tidak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan semangat seseorang untuk membuat avatar. Metode unik untuk menggunakan kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami sadar bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Yingshan tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze, nama hormat untuk seorang Douzun, tidak datang entah dari mana. Douzun. Itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Douzong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Douzong. Avatar spiritual? Suqian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun mereka juga elit Douzong, keduanya mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Yingshan tua benar-benar mampu mencapai level seperti itu.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sepertinya Yingshan tua yang asli sudah lama pergi. Xiao Li mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru menuju Old Yingshan. Sebaliknya, itu bertahan di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar memungkinkan avatar tersebut memiliki aura tubuh asli dan sebagian kekuatannya, masih ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun hubungan ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana sebenarnya tubuh Old Yingshan berada. Kekuatan spiritual yang kuat melintasi satu sama lain di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Douqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Douqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyusun kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Old Yingshan. Suqian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Ini diam-diam menyebar ke seluruh langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi, yang awalnya tetap diam, tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan mendekati tubuh Old Yingshan. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah meludahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Old Yingshan dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari area itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Suqian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekat sini? Sukacita melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya segera menyapu avatar spiritual Old Yingshan di hutan. Dia dengan tegas berkata, Dokter Peri Kecil dan Xian, ikuti aku. Tetua pertama, kalian semua harus menjaga tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga. Suqian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Old Yingshan satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan Dokter Peri Kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memanggil Dokter Peri Kecil dan Xian dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api berwarna hijau giok dengan cepat menjulur dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter Peri Kecil dan Xian mengikuti dari belakang. Kelompok Suqian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Yingshan tua belum melarikan diri, masih ada peluang yang cukup besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekarang, kita akan lihat taktik apa yang dimainkan orang tua ini. Suqian tersenyum sedikit. Pandangannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Old Yingshan yang dikelilingi, sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Suqian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah,
Sebuah pasukan terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki bersilang di dalam col. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip seperti bunga di depannya. Mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya, kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyuman dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya mengarah ke tempat di luar col dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" Haha, Old Yingshan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya bisa membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan diriku yang dulu. Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, seseorang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan-lahan muncul di luar col. Salah satu dari mereka secara mengejutkan adalah pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Kishan dan Moya juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing. Mata Yingshan tua segera menyusup sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, "Apa yang akan dilakukan pemimpin sekte Mo? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi sekte Kaisar Hitam." "Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan tentang menakutiku. Apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di wilayah sudut hitam? Orang-orang dari wilayah sudut hitam tidak membeli ini." Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. "Bagaimana Anda menemukan saya?" Ekspresi Yingshan tua sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. "Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Itu hanyalah jejak Douki kecil." Mo Tianxing sedikit tertawa. "Iblis tua Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda bukan tandingan leluhur ini, Do Uzong. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepada saya. Kau akan membiarkan aku yang dulu pergi jika aku menyerahkannya padamu?" Yingshan tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di sekte Kaisar Hitam saya." Sudut mulut Old Yingshan sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Sebuah kebiadaban segera muncul di matanya saat dia dengan ganas tertawa, "Mo Tianxing, bahkan kondisi saya yang dulu ini belum mencapai puncaknya. Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangan saya?" Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Yingshan setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah tergesa-gesa. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. "Kalau begitu, saya akan mencobanya." Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dari Yingshan tua melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol hingga mulai bergetar. Banyak garis retakan setebal lengan seseorang yang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang ditarik di dalam col. Persis saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. "Haha, sungguh tak terduga pertunjukan aslinya sebenarnya ada di sini. Saya hampir melewatkannya."